Baiklah, saya dari keluarga almarhum Kaki Acun mau bercerita tentang riwayat hidupnya almarhum Kaki Acun. Jadi nama saya Dumin, nama lengkap. Alamat saya di Dusun Kubrangan, Desa Kubrangan. Jadi saya mau bercerita tentang riwayat kehidupan almarhum Kaki Acun. Jadi awalnya beliau digelar oleh pihak pemerintah, digelar Singa Muda. Jadi berkisar 3-4 tahun beliau megang gelar Singa Mudanya itu, sehingga habis Belanda beliau diangkat jadi Temenggung Kompleks Kalau. Kemudian selama beliau menjabat Temenggung Kompleks Kalau pada tahun 1943, waktu itu zaman Jepang, penjajah Jepang, sehingga Temenggung Penghulu mau dibunuh oleh Jepang. Nah, sehingga mereka itu disuruh bertunggu di Nanga Ketungang di dalam motor Bandung. Mereka nunggu yang datang dari Kuasulu, segala Temenggung. Sehingga ajudan komandan dari Jepang itu memang kawan akrab beliau, kawan akrab Kaki almarhum Kaki Acun, sehingga mereka itu ngasih tahu, Pak Acun, katanya, Bapak silakan lari, nanti saya keluarkan dari Bandung. Itu kata beliau, karena segala Temenggung itu mau dibunuh, mau dipancung oleh Jepang. Nah, sehingga almarhum Kaki Acun itu melarikan diri. Sampai selama 6 bulan tidak ketahui kemana arahnya itu. Sehingga kalau menurut cerita kita seorang Dayak, mereka itu sampai dikasih bayak silahnya kan, karena dianggap sudah meninggal dunia. Tapi puji Tuhan, kata sekarang setelah 6 bulan menjalani ke 7 bulan, beliau itu tiba-tiba datang. Nah, begitu di daerah ini mengetahui beliau datang, semoga 1 minggu suntuk itu tidak ada henti-hentinya tamu dari tempat-tempat lain kan kunjung beliau. Nah, kemudian setelah itu kata singkat ya. Jadi selama almarhum Kaki Acun itu menjabat Temenggung sampai ke tahun 1964. Lalu mereka itu dipanggil oleh almarhum Presiden Soekarno ninjau ke Jawa. Nah, selama 1 bulan kembali dari Jawa, semua Temenggung yang dipanggil ke sana itu mendapat gelar. Jadi digelar oleh almarhum Presiden Soekarno jadi Panglima Jaga Menua Suku Dayak. Itulah gelar mereka yang dibawa mereka pulang dari Jakarta sampai ke kampung. Dan mereka juga dikasih kenang-kenangan, itu mulai dari radio, kemudian keris juga ada, bahkan sampai senjata LE. Bahkan sampai sekarang senjata almarhum Kaki Acun masih ada, cuman di dalam keadaan rusak. Dan selama mereka pulang dari sana, kemudian tahun 1968, jadi sehingga banyak orang yang iri dengan beliau, sehingga beliau disingkirkan dari Temenggung Kompleks Kalau. Nah,
setelah itu tahun 1972, karena nama mereka ini masih, nama almarhum kakek Ecun itu masih disebut-sebut dari pemerintah, sebab itu sudah terkenal sampai sudah ninjau ke Jawa. Sedangkan mereka yang lain jarang sekali disebut, karena memang almarhum kakek Ecun itu dianggap sebagai kepala rombong waktu mereka ke Jakarta. Nah, kemudian tahun 1972, pas 17 Agustus, jadi sorenya ada surat panggilan untuk almarhum kakek itu, sehingga kami berdua turun. Saya sendiri diajak beliau turun, berangkat dari sini, kena perintahnya itu jam 2 siang harus sudah sampai di ibu kota kecamatan Ngamrakai. Sehingga jam 6 pagi kami berdua berangkat berdayung. Pas jam 2 kami pun sampai di Merakai. Begitu naik sudah kasih laporan sama itu, ada dulu Komandan Kumuk namanya kan di Merakai, sudah laporan ke situ, baru kami disuruh naik ke lalu menghadiri upacara sore penurunan bendera. Lalu malamnya itu, karena itu memang akhirnya masa PKI Praku, sehingga almarhum kakek Ecun tadi disuruh nyumpah oleh pihak pemerintah. Waktu sumpah di Ngamrakai, jadi sumpah barang siapa yang masih mau bergaul dengan Praku sehingga mati dimakan beras kunyit, kata almarhum Ecun dulu. Nah, itulah itu yang lupa saya cerita. Nah, kemudian pagi jam 7 pagi beliau baru dilantik jadi Panglima Perang Adat. Lupa aku nama Komandan Kumuk. Jadi itulah riwayat cerita almarhum kakek Ecun, sehingga dia menjabat Panglima Perang Adat itu berakhir tahun 1975, beliau meninggal. Itulah, sekian dan terima kasih.